Saudara, setelah sepekan berlangsung, KTT Perubahan Iklim terbesar di dunia, COP28, kini memasuki fase negosiasi yang berlangsung alot untuk mencapai kesepakatan dalam menurunkan emisi karbon dunia. Seberapa optimis para pemimpin dunia dan industri bahan bakar fosil menemukan kata sepakat dalam deklarasi akhir nanti? Kita ikut laporan selengkapnya dari Dubai, Uni Emirat Arab bersama dengan Rahmat Idris dan juru kamera Andang Wicaksono. Ya, saudara, tak terasa gelaran konferensi tingkat tinggi perubahan iklim terbesar di dunia COP28 di Dubai, tempat kami melaporkan saat ini sudah memasuki hari ke-7. Sudah selesai 1 pekan dari 2 pekan jadwal pelaksanaannya. Sudah hampir setengahnya selesai. Namun hingga saat ini, kabar terakhir yang kami terima bahwa negosiasi berlangsung terus alot di antara para delegasi. Ini merupakan salah satu event paling prestisius untuk mengatasi isu-isu perubahan iklim yang terjadi saat ini. Ada hampir 200 negara yang ikut serta, lebih dari 80.000 delegasi dari berbagai belahan dunia terbang ke Dubai untuk berpartisipasi dalam event ini. Nah, saudara, selama gelaran 7 hari ini ada satu frase yang mengemuka terus-menerus dan menjadi perhatian khusus dalam gelaran COP28, yakni fossil fuel phase out, yang secara harfiah diterjemahkan menjadi penggunaan bahan bakar fosil yang dikurangi atau ditiadakan sama sekali secara berkala. Nah, ada dua frase utama yang digunakan untuk mendeskripsikan pengurangan ini. Yang pertama adalah phase down, pengurangan secara gradual penggunaan bahan bakar fosil, atau phase out, pengurangan dan penghentian sama sekali penggunaan bahan bakar fosil. Nah, dua terminologi ini, saudara, terus dikontestasi, terus ditentang oleh banyak stakeholders, utamanya para pemangku kepentingan yang berkecimpung di bidang industri minyak, gas, dan juga batu bara. Karena notabene ini akan mempengaruhi jumlah atau genjotan tambang yang mereka bisa ambil dari sumber-sumber minyak bumi, gas, ataupun batu bara. Nah, mereka tampaknya sangat ingin mengeluarkan dua frase ini dari persetujuan atau kesepakatan akhir di final draft COP28 ini. Nah, saudara, kenapa kata fossil fuel phase out atau pengurangan dan penghentian penggunaan bahan bakar fosil secara berkala ini sangat penting? Nah, tahun 2023 ini tak hanya dinyatakan oleh para ilmuwan iklim sebagai tahun terpanas yang pernah tercatat di muka bumi, namun juga menjadi rekor tersendiri untuk jumlah tertinggi pelepasan atau emisi gas rumah kaca karbon ke udara. Nah, begini logikanya, saudara. Saat bahan bakar fosil dibakar, apapun sumbernya, akan dilepaslah karbon ke udara yang kemudian akan menyumbat atmosfer. Cahaya matahari, panas matahari yang seharusnya bisa dilepas di atmosfer, tak bisa keluar. Alhasil, bumi kita, planet kita, seperti oven yang terpanggang dengan cahaya matahari yang terperangkap di dalam atmosfer dan tak bisa keluar karena ditutup oleh karbon yang menyumbat atmosfer ini. Nah, sudah dibuktikan secara ilmiah bahwa hanya dengan pengurangan bahan bakar fosil lah maka penyumbatan atmosfer dapat dicegah. Nah, untuk itu UNFCCC atau United Nations Framework Convention on Climate Change, sang tuan rumah, sang pengelola COP28 di Dubai ini, saudara, menemukan satu terminologi yang dianggap lebih adil, yakni orderly and fair fossil fuel phase out. Ada satu terminologi yang menarik di sini, penggunaan kata just atau adil. Nah, harapannya dengan kata adil ini, negara-negara yang sudah selama ini kaya raya dengan penggunaan minyak bumi, bahan bakar fosil begitu, mereka sudah punya banyak cukup uang untuk segera melakukan transformasi energi menuju ke sumber-sumber energi yang terbarukan, yang lebih ramah lingkungan, karena mereka punya banyak dana untuk mendukung itu. Sehingga negara-negara kaya ini harus lebih cepat melakukan transisi dibandingkan negara-negara yang less developed atau negara-negara berkembang. Indonesia misalnya, negara-negara di Asia Tenggara misalnya, dan Afrika atau kepulauan-kepulauan kecil yang masih berjuang dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing. Nah, yang kedua adalah mempercepat yang disebut dengan unabated fossil fuel. Ini adalah terminologi yang dipakai untuk menggambarkan upaya untuk menangkap karbon atau carbon capture
Nah, menangkap karbon ini saudara lakukan dengan cara langsung ke sumber pelepasan karbon, di mana kemudian karbon akan dikumpulkan dalam satu reservoir dan kemudian akan disimpan di bebatuan di bawah bumi atau di lubang-lubang kosong sisa penambangan gas. Ini menjadi satu solusi yang sangat disambut oleh para industri, para pemangku kepentingan industri minyak, gas, dan batu bara. Kenapa? Karena artinya dengan teknologi carbon capture atau penangkapan karbon yang semakin digenjot, mereka tetap bisa menjaga level dari penambangan minyak, gas, dan batu bara yang mereka lakukan. Artinya margin of profits bisa dijaga. Deal-deal atau kepentingan-kepentingan transaksi bahan bakar fosil bisa terus berlangsung. Tentunya ini ditentang oleh banyak pihak karena akselerasi penangkapan karbon ini dibandingkan dengan tingkat emisi karbon yang terjadi saat ini masih berbanding terbalik, masih jauh. Jadi perjalanan masih panjang. Harus memang ada langkah konkret untuk mengurangi emisi karbon di muka bumi. Nah, yang terakhir adalah ini yang mungkin menjadi pesimisme semua orang. Jika COP28 gagal mencapai kesepakatan, maka kata fossil fuel phase out, terminologi pengurangan dan penghentian penggunaan bahan bakar fosil secara berkala tidak akan tercantum dalam kesepakatan akhir di final draft. Artinya tidak ada upaya untuk pengurangan dan penghentian penggunaan fossil fuel. Kita masih menunggu bergulirnya Conference of Parties COP28 ini saudara hingga 12 Desember 2023.